Kita tidak bisa ketemu langsung, tidak ada interaksi apalagi dengan dunia pendidikan kita yang saat ini lagi seperti ini karena terpaksa aja ya. Kita tetap tidak apa-apa ya, mudah-mudahan ada hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama dari pertemuan kita ini nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait materi metodologi studi Islam. Apa itu metode, apa itu metodologi. Mungkin sebelum materi, nanti saya ingin beberapa hal berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian untuk mahasiswa S2, karena saya juga ngajar di S3 di Pasca Wahid Hasyim ini. Namun sebelum untuk memulai, saya ingin memperkenalkan dulu. Yang pertama, mungkin sedikit biografi saya, bahwa saya dulu dari S1 itu dari Akidah Filsafat Fakultas Usuluddin dan Humaniora di IAIN Wali Songo, masuk 94 dan lulus 99. Kemudian saya lanjutkan S2 juga di UIN Wali Songo di Etika Islam dan Tasawuf, itu di tahun 2006 lulus 2008. Kemudian 2010-11 itu saya masuk S3, lulus di 2015 kemarin. Ada saya asli murni produk dari UIN Wali Songo dari segi pendidikan. Nah, itu yang pertama itu. Jadi pendidikan yang berkelanjutan, produk mungkin dari Bapak Ibu, mungkin ada juga yang nanti dari UIN, alumni Wali Songo ya, nanti bisa. Dan sebelum saya lanjutkan ini sedikit, dan saya pertama dari pendidikan, kemudian baru berikutnya adalah tempat bekerja saya. Saya sebenarnya selain mengajar di UIN Unwahas ini, saya sebagai peneliti awalnya, peneliti di Balai Litbang, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, yang kantornya ada di Manyaran. Di situ ada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, yang itu merupakan satu atap dengan Badan Litbang dan Diklat. Mungkin Bapak Ibu atau yang selama ini mengenalnya dengan Balai Diklat Keagamaan yang ada di Banyumanik. Nah, itu kami satu atap dengan Balai Diklat. Di Balai Diklat itulah kami, istilahnya Balai Litbang itu yang melakukan penelitian, kajian untuk bahan kebijakan. Kemudian nanti Balai Diklat ini yang menindaklanjuti untuk melakukan kediklatan. Entah itu diklat guru, diklat penyuluh, diklat pengawas, madrasah dan lain sebagainya. Itu kediklatan yang dilakukan oleh Balai Diklat. Jadi Balai Litbang Agama sebagai penelitinya, kemudian Balai Diklat sebagai tenaga pendidik atau pengajarnya untuk menyampaikan hasil-hasil kediklatan itu. Dan Balai Litbang Agama Semarang ini yang ada di wilayah saya itu memiliki wilayah kerja cakupan yang cukup luas. Itu di 9 provinsi dari Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, NTT, NTB, Bali, Kalimantan Tengah, Selatan, dan Barat. Nah, itu wilayah kerja saya. Dan saya bergabung dengan Unwahas itu semenjak tahun 2016 itu, sejak saya lulus dari S3 17 sampai sekarang. Waktu saya ngajar di S3 pasca sarjananya. Kemudian salah satu mungkin mahasiswa bimbingan saya S3 itu, mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan Pak Roy Samdani, itu mahasiswa saya, itu bimbingan saya. Mungkin kenal Pak Roy Samdani semua ya? Iya, Bapak. Pak PLT Kabak TU, Pak. Oh, Pak Kabak TU ya. Oh. Yeah. Kan Pak Kabak TU-nya di Gerobokan ya? Iya. Nah, itu mahasiswa saya, itu bimbingan saya. Jadi saya berhasil melakukan, ya alhamdulillah di pasca sarjananya Unwahas ini, dari S3-nya, itu yang lulus itu rata-rata bimbingan saya semua, dari kelima mahasiswa itu.
ada Pak Mustamsikin, Pak Rois Hamdani, Pak Slamet Hidayat, kemudian Pak Abdullah Makrus yang di Demak itu tuh mahasiswa saya semua. Ini kan tentang kajiannya, tentang disertasinya, tentang literatur, yaitu naskah kajian filologi, yaitu tentang naskah atau manuskrip agama. Nah, ini yang perlu nanti saya sampaikan, bahwa banyak penelitian kesempatan untuk dilakukan secara lebih mudah untuk penelitian. Itu satu. Jadi nanti banyak data penelitian. Kalau Bapak Ibu ini saya sebenarnya ingin mengabsen satu persatu ini, tapi saya tidak punya data tentang ini siapa ini. Saya kalau tidak punya absennya, absensi. Bentar, saya ingin, ini ada 23 yang bergabung. Bentar. Ya, saya ingin nanti Pak Samsudin. Ya, Pak Samsudin ya ini. Hadir, Pak. Hadir Pak Samsudin, kemudian Pak Hasani. Hasani? Ada. Kalau Pak Samsudin ini sebagai apa? Operator di MTS Darul Ma'arif, Pak. Oh, MTS Darul Ma'arif. Oh ya, oke. Terus Pak Hasani tidak ada? Ada tapi belum nyambung mungkin Pak. Itu masuk tapi tidak nganu ya, kayaknya mungkin sengaja dimut atau menghilang. Agus Sulaiman. Ada Pak. Nah, sebagai apa nih kerjaan? Hadir Pak. Ini saya nama Agus Sulaiman dari Ngaringan Pak. Ngaringan Grobogan, ngajar di MI Salafiyah Kalangondo Ngaringan. Bagus. Berikutnya Pak Amalan satu persatu. Pak Hasan hadir. Oh ya, Pak Hasan, perkenalkan diri Pak Hasan. Dari Tarub, Pak, mengajar di MI Nurul Hidayah Tarub. Daerah Tarub, udah bukan ya? Ya ini Nggih. Semuanya bukan Pak. bukan semua nih Pak. Bukan ya? Oh iya, Oke. bukan semua. Oke. Ngajar di itu. Kemudian berikutnya Pak Hamid. Mas Aman Pak Hamid ada? Ada suaranya. Pak Hamid ada gabung? Pak Hamid tadi ada. Jawabannya di absen, Pak. Ya, saya ngabsen satu persatu. Kita Ya. sana. Jadi, saya tidak ingin nanti dalam materi saya tidak mudeng, hanya buka online aja, kemudian ditinggal HP-nya, laptopnya tinggal ke biaran yang lain. Saya tidak ingin seperti itu. Ahmad Khairullah. Hadir Pak, Ahmad Khairullah Kenalkan diri. dari Grobogan. Sekarang aktivitas mengajar di Min 1 Grobogan. Gubuk Pak. Bukan, Ahmad Nggih. Christopher. Ahmad Christopher. Punya catatan Ahmad Christopher. Tidak ada. Ini masuk tok tapi tidak kan ini. Tutwuri Handayani. Hadir Pak. Sama Tutwuri Handayani. Ngajar di MI Tarbiyatul Atfal Cengkrong Pak. Tutwuri Handayani ya. Nah, mantap nih, Ya. sangat mengidolakan Ki Hajar Dewantoro nih. Putri Wiji Handayani. Putri Wiji Handayani, tidak ada. Jadi saya catat Hadir satu. Pak. Hah? Hadir. Dari mana Bu? Ngajar di MI Tarbiyatul Atfal Cengkrong. Ada. Terus ini saya absen satu persatu ini. Ahmad Nur Saidur Rojab. Tadi yang izin Pak, Oh, yang izin ini ya. yang izin yang bapaknya baru ke rumah sakit itu tadi kan? Kayak halo.
Agus Sulaiman tadi belum muncul ya? Pak, ada. Sudah dipanggil Pak tadi. Sudah ya. Cuma nggak muncul, Pak. Ya ini nggak muncul, nggak absen nih kalau nggak muncul. Oh, Muncul ada Pak. Erdana belum, Pak? Ya, Agus Sulaiman dari Oh, sesuaikan Ngaringan. dari ada. Ya. Berarti absen masuk. Terus Ahmad Khairullah ini yang belum tadi ya. Ahmad Khairullah enggak muncul? Masuk enggak nih? Ahmad Khairullah. Enggak ada, saya silang loh. Enggak bisa absen ya. Ahmad Kristofa tadi juga belum. Kan absen satu sambil absen. Putri Handayani ada, kemudian Metode. Tri Wijiandayani belum muncul nih. Maaf Bapak. Ini belum muncul. Ahmad Khairullah ada Bapak? Ahmad Khairullah ada. Yang dari min 1 Gerobokan tadi. Ya. Tri Wiji enggak ada. Enggak ada suaranya, tak enggak ada ya. Ayo, Tri Wiji. Samsudin. Samsudin mana Samsudin? Sampun Pak Samsudin wow. Suriyah. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Dari mana, nama Bu? saya Surya dari Kecamatan Kulon Pula, Kulon ya, oke masih. mengajar di Supriyati. MI Nambuan. Nambuan. Supriyati Nggih, Pak, kula hadirah Pak Supriyati. ada di mana, Bu? Alamat Boloh Tara, Pak. Ngajar di MI Boloh juga. Sri Utami Hadir Pak, ada di mana, Bu? saya dari MI Tarbiyatul Akhlak akan mengajarnya Bu Tuturi Handayani dan Bu Triwiji Handayani. Oh, karena sama Putu Handayani ya. Oke. Pak Mudofir Hadir Pak. Hadir. ada di mana, Pak Mudofir? Saya sebagai guru di Madrasah Aliyah Negeri Gerobokan, Pak. Gerobokan ya. Lulusan dari Universitas Islam Semarang. Oh. S1, Pak. Di Man Gerobokan sama Bu Penny Bu. penyanyi itu loh. Yes. Ya, Bu Penny penyanyi itu. Ya, betul, Bu. Pak. Sebagai guru suara, panduan suara itu, Pak. Guru panduan suara khusus ya, Pak. Ya, Sering sama bahasa Indonesia beliau. Oh, sama bahasa Indonesia ya. Siti Zulekha. Hadir Pak. Mana ya? Ngajar di mana, Bu? Aktivitas di MTS Miftahul Huda Panunggalan, Pak. Panunggalan. Iya. Pak Ahmad Hamid Al-Hamidi. Ini. Ahmad Hamid Al-Hamidi mana nih? Tidak ada nih. Kita lihat absen nih. Siti Zulekha. Hadir Pak, Ngajar di mana, Bu Zulekha? dari MI Jamiatul Ulum Pojok Tanggaharjo. Oh, Ulun ya. Arsinto Suryani. Hadir Pak. Dari Gubuk, dari KUA Gubuk. Oh, Kak Wang Gubuk. Ini Ya, oh, Ibu ya. Arsinto. Cinta Suryani. Ya, itu. Tuh, saya kaget. Ini kok ada Arsinto. Oh, oke. Yang tadi itu siapa, Pak? Ahmad Kamid. Ahmad Khairullah hadir Pak. Dari MTS Mabes. Ahmad Kamid. Oh ya, oke. Sama Dari MTS Ahmad Mabes Khairullah Pak. hadir Pak. Ahmad Khairullah hadir ya. Oke, nanti Nggih. yang belum saya. Dari min 1 Gerobokan. Oke, min. Bu Siti Khairiyah. Mana Bu Siti Khairiyah? Mbak Putri. Siti Khairiyah enggak ada? Hasani? Mana Pak Hasani? Belum ya? Nur Solihah. Nur Solihah. Tidak ada. Ya, nih. Dapat absen satu ini. Edi Sumanto. Sumanto tidak ada. Saya silang ya. Endang Siti Rahayu.
Iya, iya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Bendang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama dan Siti Rahayu untuk sekarang mengajar di MTS di Grobogan Pak. Mata pelajaran IPA. Itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rata-rata guru ini. Bu Nur Eni resmi. Bu Eni resmi. Oh ini yang resmi ya? Saya ya. Kalau yang tidak resmi Bu? Oh resmi ya? Dari MI Jamiatul Harjo Pak. Oh iya, Bu Nur Eni resmi ya? Sinyalnya jelek. Ya. Ini memang sudah terdengar. Bu Fira Puspitarini. Wartino Rolika kok. Bu Fira Puspitarini. Ya Bu, siapa? Maaf baru. Oh, berapa? Dari mana Mbak Fira? Ada. Ngajar di mana? Jadi apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Yusuf. Hadir Pak, ini saya. Muhammad Yusuf dari mana Pak Yusuf? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari MTS Fathul Gabus, Pandan Harum Pak. Pandan Harum ya. Harum Gabus, MTS Fathul. Oke, terima kasih. Pak Yusuf. Berikutnya Muhammad Sukron Nadif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Suran dari Oh ya. Ya, oke. Terus Pak Hartono, Hartono. Pak Hartono. Hartono ada ya? Perkenalkan, nama saya Hartono, mengajar di MI Penjalinan, Kecamatan Tarakarjo, Pak. MI apa? Berngomong. MI mana? Pak Hartono? MI? Dengar Pak Hartono. Dari MI Penjalinan, Kecamatan Tarakarjo, Pak. Oke, Sun Pak Hartono. Pak siapa? Muhammad Fatkullah. Muhammad Fatkullah. Mana Fatkullah tidak ada? Hasan Alifi. Hasan Alifi tidak ada ya. Indun Sukma Diambet. Indun Tapi masuk. ini yang enggak ngasih jawaban saya anggap enggak masuk kuliah saya ya. Assalamualaikum Pak. Apa ini? Edi Pak, tadi terlewat Edi Sumanto. Tadi Di Sumanto. Ya, tadi saya tak panggil pas tak silang Mas. Siapa? Tadi dengar tapi Mas tidak. Edi. Iya, Edi Sumanto. Sumanto. Dari Miss Miftahul Islam Mendura. Grobogan. Halo Pak. MC siapa nih? Halo Pak. Dah ya Pak. Tadi. Pak Sidik ada ya? Ada Pak. Siapanya Dari MI Al-Fadil Waru Karangannya Pak. Kecamatan Purwodadi. Lulusan dari satu Setia WS Semarang. WS ya. Imam Baihaqi. Itu Pak. Hadir Bapak Imam Baihaqi dari Desa Anjatro, Kecamatan Gubuk, mengajar di Min 1 Grobogan. Ridho. Di MI Nurul Karomah, Desa Karanganyar, Kecamatan Geyer. Oke.
Terus Pak Hadirin. Ya, hadirin hadir Pak. Hadirin hadir. Saya Oke. Muhammad Hadir di Hadirin mana? dari MI Miftahul Islam Ringharjo, Kecamatan Gubuk, Pak. Miftahul Islam, alhamdulillah. Karimatul Amanah. Ya, hadir Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari Grobogan, saya saat ini bekerja di yayasan pribadi di pendidikan anak usia dini, SD dan SMP Islam Terpadu Fastabik, Bapak. Ya, oke. Terima kasih. Terus Ahmad Taufik Kurniadi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari KUA berarti Pak. KUA berarti? KUA kesehariannya KUA. Berarti sebagai apa? Penyuluh. 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 Oh, penyuluh ya. Pak Kudori. Kudori ada enggak? Ada Kudori? Jadi yang belum absen saya yang enggak ada. Nanti catatan saya sampaikan kepada ketua kelasnya, pentingnya Pak Dik. Maaf Pak, yang masuk di tanggal ini sudah Pak. Ya. Ini saya panggil satu lagi ya yang belum ada. Satu Hindun Sukma, ini belum ada. Ada Oh, Pak. Oh, ada Pak. Ya. Ada. Ngajar di mana Bu Hindun? Saya ngajar di MA Ziva Pak Purwodadi, Grobogan. Pak, oke. Yang belum lagi ini Muhammad Fatkullah. Tidak ada ya. Berarti clear. Terus San Alifi, ini tidak ada. Dua absen ini saya ini tidak ada. Muhammad Fatkullah sama Hasan Alifi, tidak ada. Terus Nur Solihah ini tidak ada. Terus Hasani tidak ada ya. Sudah tadi Pak. Hasani tadi sudah. Bapak Hasani ada Bapak? Ada tadi Bapak. Ada. Oh, tadi Hasan awal. Alifi bergabung. Jadi gabung terus ada keluar tadi. Ya tadi sempat server down Bapak. Mohon maaf. Kalau ada izin ya. Bisa ada, karena kalau pas terus hilang cuman absen tok terus setelah enggak ngisi mata kuliah saya nanti. Halo, Hasan Alifi hadir, Hasan Alifi. Hasan Alifi, oh udah ini. Hasan Alifi lagi hadir. Ya udah. Ya. Udah, saya absen Hasan Alifi. Ya, hadir. Oke. Terus ini yang belum ini Nur Solikah ini tidak ada. Solikah tidak ada ya. Ini cuma 25 lain nih. Hasani masuk. Tidak ada ya, sudah. Cuma yang ada ini. Oke. Bapak Ibu. Ini kembali ke mata pelajaran, mungkin mata kuliah kita yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kita belajar metodologi studi Islam. Metodologi studi Islam. Apa bedanya metode dengan metodologi? Ini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Kalau metode itu suatu cara untuk menggali sesuatu namanya metode atau cara. Tapi kalau metodologi itu adalah ilmu tentang metode. Ilmu tentang metode. Ya, itu ya. Kemudian nanti kita berbicara yang pertama adalah tentang metodologi studi Islam. Jadi dalam hal Islam sebagai objek penelitian, sebagai objek itu sebagai objek agama Islam dan sebagai objek penelitian kita. Ini kenapa disampaikan ini? Karena nanti ending dari Bapak Ibu sekalian itu adalah tugas akhir yaitu membuat tesis. Nah, bekal metodologi studi Islam inilah, metodologi studi Islam ini sebagai bahan nanti Bapak Ibu untuk membuat bahan tesis. Tesis apa sih yang akan dilakukan? Judul apa yang akan dilakukan? Judul apa yang akan diteliti? Objeknya apa saja? Nah, ini yang perlu nanti kita belajar bersama. Yang perlu kita belajar bersama.
Yang pertama, Islam sebagai objek penelitian dan sekaligus sebagai mata kuliah ini adalah sebagai bahan-bahan penelitian dan sekaligus sebagai objek studi. Jadi Islam itu yang bersumber daripada Al-Quran dan hadis khususnya. Kemudian di breakdown nanti ke berbagai macam ajaran agama Islam. Di breakdown menjadi ke berbagai macam ajaran agama Islam. Kalau kita mengenal sumber hukum Islam dari Al-Quran, hadis, ijma' qiyas, kemudian ijma' qiyas itu nanti akan muncul berbagai macam karya ulama-ulama kita, pemikiran ulama-ulama kita, bahkan nanti ada kitab tentang tafsir, ada tentang hadis, ilmu tentang hadis tersendiri, kemudian pemikiran ulama, ada fikih, ada tauhid atau ilmu kalam, dan ilmuwan Islam itulah nanti yang akan kita kaji dalam perspektif metodologi penelitian Islam ini, metodologi studi Islam. Jadi ini bisa jadi objek-objek kajian filsafat ilmu kita. Bahwa yang pertama nanti dari materi sudah saya share ke Pak Sodik. Jadi materi itu nanti dari sekian mahasiswa yang bergabung di mata kuliah metodologi studi Islam ini nanti saya berikan untuk memilih kelompoknya masing-masing, saya berikan kebebasan untuk memilih kelompoknya masing-masing. Ada 11 materi. Yang pertama objek-objek kajian filsafat ilmu. Jadi objek-objek kajian filsafat ilmu itu nanti apa sih filsafat ilmu itu? Kemudian objeknya filsafat ilmu itu apa saja yang dikaji dalam perspektif Islam. Oh, filsafat ilmu itu sejarahnya filsafat seperti ini, filsafat ilmunya adalah seperti ini. Ini nanti akan berbicara tentang berbagai macam disiplin keilmuan yang akan meliputi objeknya adalah Islam itu sendiri yang berpangkal pada Al-Quran dan hadis. Yang berikutnya lebih spesifik. Kalau tadi kajian filsafat ilmu itu menyeluruh, kajian filsafat ilmu itu ada apa saja? Kajian filsafat ilmunya. Nah, itu yang akan dibahas apa saja? 1, 2, 3, kemudian kesimpulannya itu. Apa yang bisa dilakukan oleh filsafat ilmu terhadap studi Islam itu sendiri. Itu yang pertama. Materi berikutnya adalah ulumul Quran dalam perspektif epistemologi. Jadi kita belajar ulumul Quran. Ulumul Quran ini ilmu-ilmu tentang Al-Quran yang menjadi objek dari penelitian kita bisa dilakukan untuk bagaimana Bapak Ibu nanti dengan ilmu-ilmu Al-Quran itu untuk penulisan tesis. Nah, dengan ilmu-ilmu Al-Quran ini nanti akan sebagai suatu saat menjadi alat sebagai pisau analisis Bapak Ibu sekalian untuk melakukan studi, untuk melakukan kajian atau penelitian. Contoh, misalkan, mengapa kita butuh ulumul Quran ini dalam perspektif epistemologinya kita? Nah, karena di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat menunjukkan tentang pendidikan. Ini kan jurusannya PAI semua ya? Ya, Bapak Ibu ya. Iya, Bapak. Sama ya. Iya, PAI sedaya. Iya, Pak. Ya. Kalau jurusan PAI ini otomatis kita bisa akan berbicara dengan alat metodologi ulumul Quran dalam perspektif epistemologi ini. Kita mengkaji dari sisi aspek nilai-nilai pendidikan dalam ayat-ayat Al-Quran. Atau pendapat tokoh siapa tentang pendidikan Islam, ini berdasarkan ayat-ayat itu. Nah, ini kita ngambil dari ulumul Quran itu sendiri. Ulumul Quran itu apa, kemudian bagaimana cara menginterpretasikannya, bagaimana mengaplikasikan ulumul Quran itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, ilmu hadis dalam perspektif epistemologinya. Jadi, Bapak Ibu akan berbicara ilmu hadis ini nanti bisa sebagai suatu objek atau kajian atau studi terhadap hadis-hadis tentang pendidikan Islam. Misalkan pendidikan Islam kalau digerobokkan itu ada siapa tokoh-tokoh atau ulama atau yang wali atau yang sudah masa lalu. Joko Tarub, Pak. Misalkan Joko Tarub. Pak. Nah, tapi bisa enggak Joko Tarub itu diambil ada bukti sejarahnya, mungkin ada
peninggalan sejarahnya, atau mungkin ada naskah atau manuskripnya? Ada enggak di Joko Tarub? Petilasan. Ada, Pak. Apa itu? Nah, hanya petilasan ya. Petilasan. Petilasan, Pak. Petilasan. Ada Nah, itu. satu mungkin itu. Yang kedua bisa juga diambil tidak hanya petilasan. Kalau petilasan bisa ada, itu mungkin ada tulisan atau apanya. Bisa juga tradisi lisan. Cerita tentang Joko Tarub itu bagaimana Joko Tarub hidup di suatu masyarakat, mungkin ditembangkan atau dikidung. Nah, Mas ada enggak itu di Gerobokan tentang Joko Tarub? Atau mungkin pementasan ketoprak atau apa? Ya, sebagian ada yang ketoprak, ada yang di naskah Juru Kuncinya biasanya ada, Pak. Oh, ada ya. Nah, itu nanti bisa menjadi perspektif itu. Kalau memang itu nanti dalam tradisi lisan, entah itu Yang pentas, juru kuncinya. juru kuncinya. Itu bisa nanti bahan penulisan tesis itu nanti. Jadi bisa juga ngambil tentang hadisnya. Yang berikutnya adalah ilmu fikih. Yang keempat itu adalah ilmu fikih. Ilmu fikih dalam perspektif epistemologinya. Jadi nanti bagaimana Bapak Ibu itu mengambil ilmu fikih, itu nanti dalam perspektif pendidikannya itu gimana? Pendidikan, bagaimana praktek pendidikan ilmu fikih di dalam suatu mata pelajaran ilmu fikih di kelas di MI, MTS ataupun aliyah yang tempat Bapak Ibu ngajar, itu dalam perspektif itu bisa dilakukan. Nah, itu perspektif ilmu fikih. Nanti epistemologinya seperti apa? Berikutnya ilmu tauhid atau ilmu kalam. Nah, mungkin kita selama ini mengenal tauhidnya Al-Asy'ari ya, atau tauhidnya siapa nanti yang dicari? Maturidi ya. Atau Maturidiyah, yang penting bukan tauhidnya Wahabi, tapi bisa kalau ngomong itu memang jauh diambil ya untuk sebagai bahan komparasi atau sebagai kritisi, ya itu bisa diambil. Ini dalam perspektif ilmu tauhid. Jadi nanti kaitannya adalah dengan fokus kajian penelitian Bapak Ibu adalah kembali kepada ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan. Tapi kan ini ada pendidikan konsep tauhidnya. Nah, ini dari pakar-pakar seperti itu. Berikutnya yang keenam, hermeneutika sebagai metode interpretasi teks-teks keagamaan Islam. Baik itu Al-Quran maupun hadis. Ya. Hermeneutika itu banyak bukunya. Hermeneutika itu kalau dalam bahasa kita itu sebenarnya adalah ilmu tafsir lah. Ilmu tafsirnya. Tapi ini adalah ilmu dalam postmodern. Hermeneutika ini berkembang sebagai bahan atau alat untuk menginterpretasikan teks-teks keagamaan itu. Memang awalnya hermeneutika itu adalah ilmu dari orang-orang dari Yunani dulu, bahkan orang dari Kristen untuk menafsirkan Injil itu sendiri. Nah, itu. Tapi ini menjadi sudah bahan mata kuliah sudah umum hermeneutika. Banyak buku-buku untuk penelitian tentang hermeneutika. Termasuk tesis dan disertasi saya dulu, metode yang saya gunakan adalah hermeneutika ini. Karena saya menginterpretasikan terhadap teks-teks yang ada di dalam naskah atau serat itu. Itu hermeneutika. Berikutnya, yang ketujuh materi berikutnya adalah studi Islam dengan pendekatan fenomenologis. Nah, mungkin fenomenologis itu adalah seperti fenomena-fenomena yang sekarang lagi marak. Ya, contohnya pembelajaran PAI di masa pandemi. Itu kan fenomenologi, betul itu. Pembelajaran PAI bagaimana? Ternyata pembelajaran PAI pada MI atau MTS atau aliyah, PAI saat ini di masa pandemi seperti ini ternyata tidak efisien. Karena PAI itu bukan hanya sebatas pengetahuan kognitif saja misalkan kan itu. Nah, tapi aspek psikomotoriknya tidak tersampaikan. Pendidikan akhlaknya atau pendidikan karakternya hilang. Jadi hanya aspek-aspek seperti aja yang terdampak dalam pendidikan. Itu kajian-kajian fenomenologi. Dan banyak buku tentang fenomenologi ya. Itu. Berikutnya tentang pendekatan studi Islam dengan pendekatan antropologi. Jadi nanti Bapak Ibu bagaimana melakukan pendekatan secara antropologi. Antropologi itu kemasyrakatannya, nanti dalam kebudayaannya,
Nah, ini tadi, kalau berbicara secara antropologi, bisa jadi antropologi dalam perspektif antropologi contoh tadi adalah tentang Joko Tarub, tentang Ki Ageng Selo. Itu perspektif antropologinya, budayanya seperti apa, itu akan muncul di situ. Jadi nilai tembang yang sering digunakan dalam pendidikan masyarakat, misalkan tembangnya Ki Ageng Selo, Serat Pepali misalkan, itu kan. Nah, itu konteks antropologinya seperti apa? Nah, konteks budaya seperti apa? Nah, itu. Kemudian berikutnya studi Islam dengan pendekatan sosiologis. Sosiologis. Ini dalam perspektif sosial kemasyarakatan hubungan, kalau ini adalah sosialnya, hubungan antara sesama hubungan manusia. Kalau antropologinya adalah hubungan budayanya, bentuk-bentuk alat dan peninggalannya, tapi kalau sosiologis itu adalah bentuk masyarakatnya. Nah, ini perbedaannya di situ. Oleh Pak Bapak Ibu akan berbicara seperti itu. Ini untuk mengkaji, ini adalah semua adalah ilmu. Alat bantu untuk melakukan penelitian terhadap objek studi kita, yaitu ilmu Islam. Ilmu Islaman yaitu khususnya kepada teks-teks sumber murni Al-Quran dan hadis. Dan kepada Al-Quran dan hadis yang hidup di masyarakat. Living Quran maupun living hadis. Dan berikutnya, studi Islam dengan pendekatan psikologis. Nah, atau kejiwaan atau sisi mental. Nah, inilah nanti yang akan menjadi bagian dari Bapak Ibu, misalkan konsep psikologis dalam pembelajaran apa, itu Bapak Ibu akan memiliki psikologisnya di sini. Nah, objek kajian kita tetap kembali kepada studi Islam itu tadi. Nah, oleh sebab itu ilmu-ilmu psikologis, baik itu psikologi ilmu terapan maupun teori psikologi, baik itu yang ada dari teori-teori barat maupun para psikolog Indonesia. Contoh tadi ada Bu Tutwuri Handayani. Nah, kalau kita belajar itu, kita akan belajar Ki Hajar Dewantara. Konsep psikologi pendidikannya Ki Hajar Dewantara seperti apa? Ing Ngarsa Song Tulodo, ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Dan yang diambil anak yang ketiga, Tutwuri Handayaninya. Nah, kan itu. Misalkan psikologisnya. Ini yang terakhir, itu studi Islam dengan pendekatan ilmu pendidikan. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah belajar tentang ilmu-ilmu pendidikan itu, konsep-konsep pendidikan seperti apa, kemudian baru dikaitkan dengan studi Islam. Nah, ini semuanya yang di materi terakhir ini adalah sebenarnya adalah untuk mengkerucutkan jurusan dari kuliah Bapak Ibu semua tentang PAI atau pendidikan agama Islam di pasca sarjananya ini. Nah, inilah kesimpulan dari kita, bahwa ini metodologi studi Islam bisa kita lakukan dengan berbagai macam alat atau ilmu atau metode yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, para pendahulu kita, para pakar-pakar sebelumnya, yaitu kajian filsafat ilmu, nanti dari ulumul Quran, ulumul hadis, fikih, tauhid, dan atau ilmu kalam, kemudian dengan hermeneutikanya, kemudian dengan pendekatan fenomenologi, antropologi, sosiologi, psikologi, dan pendidikan Islam itu sendiri. Nah, saya kira materi saya ini nanti saya minta untuk Pak Sodik dari berapa 10 materi 11 ya. Materi 1 sampai 11 itu. Materi 1 sampai 11 itu nanti didiskusikan, dirembuk, nanti bagaimana teman-teman berbagi satu judul, objek-objek satu dari materi 1, objek kajian filsafat, sampai kepada studi Islam dengan pendekatan ilmu pendidikan, itu nanti dibagi oleh Bapak Ibu sendiri, kemudian nanti tugasnya membuat makalah dalam perspektif itu, tidak usah banyak-banyak, antara 7 sampai 10 halaman saja. 7 sampai 10 halaman. Paham ya? Jadi materi itu nanti sesuai judul yang saya berikan kepada Pak Sodik tadi, antara 7 sampai 10 halaman, itu Bapak Ibu membuat artikel atau tulisan bagaimana perspektif ilmu filsafat, ulumul Quran, ilmu hadis, dan lain sebagainya dari materi itu nanti sesuai pemahaman dan pengetahuan Bapak Ibu. Nanti suatu saat nanti kita bisa diskusi, kita presentasi, dan alat-alat ilmu dari yang saya sampaikan itu adalah bahan nanti Bapak Ibu untuk penulisan tesis. Jadi makanya nanti suatu saat kalau Bapak Ibu ingin menulis tesis,
untuk mencari pembimbing, saya siap untuk membantu. Karena di tempat saya, di Balai Libang Agama, itu banyak hasil-hasil riset yang terkait dengan pendidikan Islam juga banyak. Kalau suatu saat Bapak Ibu mau mengakses hasil-hasil riset kita, saya persilahkan. Pak, kami butuh untuk bahan-bahan riset, penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh Balai Libang Agama. Silakan nanti datang ke kantor saya untuk mencari inspirasi untuk membuat tulisan atau pengembangan itu. Nah, termasuk ini nanti akan bisa Bapak Ibu gunakan untuk di akhir semester, di akhir kuliah. Nanti Bapak Ibu kan bisa mengambil mata kuliah ini sebagai bahan bimbingan. Saya ingin bimbingan tesis seperti ini, judul saya seperti ini, bisa enggak Pak, ini seperti apa arahannya. Nah itu nanti insya Allah saya siap untuk membantu Bapak Ibu dalam penyelesaian. Prinsipnya kuliah di pasca sarjana, baik itu S2 maupun S3, itu prinsipnya yang terakhir itu adalah pembuatan penyusunan tugas akhir. Kalau hanya kuliahnya sih prosesnya mudah, gampang. Tapi yang lama itu biasanya adalah penulisan tesisnya. Atau kalau S3 penulisan disertasinya. Nah, apalagi Bapak Ibu sudah kesibukan berbagai macam kegiatan, yang ngajar, yang kepala sekolah, yang bisnis dan lain sebagainya, wah itu repot sekali. Makanya nanti ada diluangkan waktu untuk nulis dan bisa bimbingan dengan saya kalau suatu saat nanti Bapak Ibu ngersake untuk bimbingan penulisan tesis itu. Nah, saya kira ini dari saya materi tentang 11 materi metodologi studi Islam. Jadi barangkali ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Moga Pak Sodik yang mau ada tanya, silakan. Monggo Bapak Ibu, mumpung ini bersama Pak Samidi yang mau bertanya, monggo. Saya tanya mungkin tesis nanti semester 3. Saya Pak. Khairullah ya, Pak. Ya Pak. Mas Khairullah, monggo. Yeah. Berkaitan dengan beberapa cabang ilmu yang berkaitan dengan metodologi studi Islam, misalnya kita dalam sebuah penelitian, misalnya kita ambil Ki Ageng Tarub tadi, itu kan dari segi antropologi. Apakah itu nanti memungkinkan untuk digabung dengan dari segi ulumul Quran, misalnya kita kaitkan dengan yang ada dalam Al-Quran dan kita kaitkan dengan yang ada di dalam hadis melalui ulumul hadis. Apakah itu memungkinkan Bapak? Semikian dari saya. Terima kasih. Sangat memungkinkan Mas. Jadi misalkan contoh gini. Misalkan satu contoh itu tadi ya. Satu contoh kisah tentang Joko Tarub misalkan. Itu dalam tradisi lisan disebutkan ceritanya seperti apa. Barangkali dengan punya nemu buku tentang babat Tarub atau kisah tentang Joko Tarub, itu nanti bisa dinukil kisah ceritanya seperti apa. Kemudian ketika dianalisis, itu nanti ternyata dalam kisah itu menyebutkan ada ajaran-ajaran yang sesuai dengan Al-Quran. Misalkan surat ini, ayat ini, ternyata yang diajarkan oleh Joko Tarub itu adalah ternyata misalkan satu menutup aurat, ya, misalkan itu ya. Nah, ternyata ajaran menutup aurat ini ada di dalam ayat Al-Quran seperti ini. Penjelasannya seperti ini. Nah, itu kan bisa dikaitkan seperti itu. Jadi ini menjadi alat. Atau mungkin tadi gandengkan dengan hadisnya seperti ini. Nah, ajaran-ajaran ini bisa dikaitkan seperti itu. Jadi ilmu ulumul Quran, ulumul hadis itu bisa sebagai alat untuk membantu menganalisis terhadap fenomena yang ada yang menjadi objek dari penelitian jenengan. Saya kira itu. Ya, mungkin ada yang lain. Iya Bapak, terima kasih. Yang lain, Pak Sodik? Yang lain ada enggak? Saya Pak. Itu Juleha, monggo. Tanya tentang hermeneutika itu sebagai metode tafsir. Menurut analisis kritis itu maksudnya bagaimana, Pak? Oh iya. Jadi gini, Pak. Hermeneutika itu adalah sebenarnya adalah ilmu tafsir yang dulunya awalnya adalah
ilmu yang digunakan untuk menafsirkan Bible. Kitab sucinya orang Nasrani. Awal mulanya itu. Tetapi kemudian awal mulanya adalah teks kitab suci, tetapi lama-kelamaan ilmu hermeneutika itu berkembang. Kemudian berkembang tidak hanya teks kitab suci saja yang bisa dilakukan, yang dikaji atau diinterpretasikan dengan ilmu hermeneutik. Tetapi berkembang namanya teks itu semua yang ada itu bisa diartikan sebagai bentuk teks. Berita, clipping, kemudian di koran, media massa, di YouTube, apapun itu bisa menjadi teks. Bahkan cerita rakyat pun itu menjadi teks yang itu bisa dianalisis dengan hermeneutika. Nah, hermeneutika itu pada prinsipnya ada 3. 1, ada teks. Teks itu teks tulisan, bacaan maupun ujaran atau rekaman. Entah tulisan, entah omongan atau apa, itu namanya teks. Kemudian di situ pasti munculnya teks tidak lepas dari adanya autor, sang pembuat. Ya, sang pembuat. Nah, entah teksnya itu mesti ada, oh ada ucapannya ini, tulisannya siapa, sang penulisnya atau sang penuturnya itu atau autor. Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah reader. Reader itu kita pembaca atau penafsir. Jadi kita bisa mengartikan, memanai teks itu berdasarkan apa kehidupannya dari sang penulis atau autor itu sendiri. Kemudian berdasarkan teks itu kita tafsirkan di era sekarang ini. Nah, kemudian analisis kritisnya ya kita mengkritisi, bukan hanya mengikuti saja, tetapi kita mengkritisi terhadap teori-teori hermeneutika itu. Kita bisa gunakan, Mbak. Itu namanya analisis kritis terhadap hermeneutika. Bahwa hermeneutika itu bisa untuk mengkritisi sebuah teks yang ada yang menjadi objek penelitian. Kira-kira itu Bu Siti. Terima kasih. Yang lain? Pak Hamid, monggo. Ahmad Hamid. Okay. Untuk mengetahui soalnya Pak Hamid. Di mood dulu Pak. Ya, sudah Pak. Oke, oh Pak Hamid. Ya, untuk bagaimana untuk mengetahui metode Islam yang ruang lingkupnya itu bagaimana untuk cara mengetahui ruang lingkup dari metode Islam itu sendiri. Itu Pak. Oh gitu. Iya. Ruang lingkupnya tadi sudah saya sampaikan bahwa semua sumber-sumber keislaman itulah ruang lingkup kajian metode studi Islam. Kita tahu sumber ajaran Islam itu ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas, kemudian pemikiran ulama, kitab, dan semua ajaran Islam yang berdasarkan baik itu berupa teks maupun konteksnya, hidup itu adalah semua ajaran Islam di situ merupakan ruang lingkup penelitian kita. Nah, saya memberikan materi metodologinya itu hanya dalam perspektif ada ini tadi ada 11. Satu ada filsafat ilmu, kemudian ulumul Quran, ulumul hadis, ilmu fikih, tauhid, hermeneutika, fenomenologi, antropologi, sosiologi, psikologi dan pendidikan. Ya. Jadi itu alat untuk mengkaji berbagai macam fenomena atau ajaran Islam dan keislaman. Nah, itu. Jadi ini alatnya yang nanti kita bahas bareng-bareng itu adalah alatnya ini. Nah, objeknya adalah Islam itu sendiri sebagai objek dan bahan penelitian. Nah, itu Pak Hamid ya. Jadi apapun yang nilainya tentang Islam. Iya, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih, Pak. Yang lain. Monggo Bapak Ibu yang lain. Saya Pak. Nyambung Pak. Oh. Khairullah Pak. Saya Pak. Bentar lagi. Sebelum Mas Afan Ibu siapa? Medan Pak. Siapa Bu Medan? Oke, Terima Medan. kasih Pak. Terkait dengan mata kuliah metodologi studi Islam. Ini
saya mau caranya dari Bapak, ini bagaimana cara untuk memahami dan mengerti tentang metodologi dari Islam. Mungkin ada pendekatan khusus yang digunakan untuk memahami agama Islam tersebut. Gitu, Pak. Terima kasih Bu Endang. Itu nggih pendekatan khusus untuk metodologi Islam itu nggih. Jadi gambaran sederhana. Beda. Nanti Bapak itu ketika mau menyusun tesis itu punya objek apa gitu. Jadi Bapak Ibu sudah punya ancang-ancang, sudah mau punya ancang-ancang akan meneliti apa yang untuk bahan tesis. Ya bahan tesisnya itu apa di itu nanti. Misalkan kira-kira Bu Endang ngajarnya apa Bu Endang? IPA Pak. IPA, mata pelajaran IPA Pak. Bu Endang? Iya Pak. Dari MTS Negeri Batu Bukan. Oh ngajar IPA. Oh ya, bisa. Ya. Di MTS Negeri Batu Bukan. IPA di MI atau MTS? Kira-kira materi IPA, saya punya tafsir tematik terbitan dari LPMQ, Lembaga Lajnah Tafsir Al-Quran. Itu tafsir tematik tentang tentang binatang. Ayat-ayat Al-Quran itu banyak mengisahkan tentang binatang. Bahkan surat-surat di dalam Al-Quran juga dinamai tentang binatang. Ada an-naml, kan? Ada tentang lebah, tentang semut. Bahkan cerita-cerita tentang itu. Nah, itu kan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Nanti dalam perspektif IPA-nya seperti apa, kemudian ini bisa diinterpretasikan bahwa pelajaran IPA, contoh ini, Bu Endang mungkin punya satu buku ajar, buku pegangan kelas untuk 9, guru. Pak. Buku IPA misalnya kelas berapa Bu Endang? Kelas 9, kelas 3, Pak. Kelas 9, oke kelas 9. Materinya apa aja yang di kelas 9? Kelas 9 ada materi apa IPA? Ada genetika, ada reproduksi. Materinya ada. Materinya? Yang ingat apa materi apa yang? Ada, terus sistem reproduksi tumbuhan, sistem reproduksi ada. Sistem reproduksi juga ada. Tumbuh-tumbuhan. Tentang bumi misalnya. Bumi antariksa ada Pak. Di Tata Surya ada. Iya. Bumi antariksa. Oke. Bicara bumi antariksa ya. Nah, Ibu bisa ngambil contoh gini. Ya. Buku yang Ibu gunakan untuk mengajar. Contoh ini. Misalkan konsep bumi dalam perspektif ilmu Al-Qur'an. Studi terhadap buku ajar fisika atau IPA kelas 9. Nah, contoh itu. Jadi fokusnya adalah buku-buku ajar yang Ibu gunakan di kelas 9 itu fokus pada satu bahasan misalkan tentang bumi. Di bumi itu cerita tentang apa di buku itu? Bagaimana konsep menurut penulis buku itu, bumi seperti ini, kemudian bagaimana pembelajarannya, kemudian perspektif dalam ilmu Al-Quran tadi seperti apa? Oh ternyata Al-Quran berbicara tentang bumi itu seperti ini. Nah, satu bumi yang konsep Al-Quran itu misalkan bumi itu adalah bulat dihamparkan, misalkan itu kan. Kemudian Allah menciptakan bumi itu dari ini, bahannya dari ini, proses penciptaannya seperti itu. Nah, ini sebagai bahan Ibu untuk menganalisis terhadap buku teks atau buku ajar yang Ibu gunakan. Artinya Ibu bisa menggunakan ulumul Quran sebagai alat atau metode untuk mengkaji terhadap buku-buku ajar. Ini gampang Bu, dengan penelitian tesis nggak usah kemana-mana. Nah, sudah jadi judul punya buku berapa? Iya, oh iya, sudah jadi judul. Betul. Terima kasih sekali Pak. Ya, itu gampang. Jadi buku yang Ibu gunakan itu aja sebagai objek penelitian. Nanti kelas 9 berapa itu? Dah selesai itu. Nanti analisnya seperti itu. Lulus gak sih? Kira-kira itu Bu Endang ya. Ya Pak, cuma saya Pak.
Mungkin ada yang lain. Tadi Mas Khairullah. JJ. Nggih, Bapak. Melanjutkan pertanyaan saya yang tadi tentang beberapa pisau atau alat yang digunakan untuk penelitian. Sebaiknya agar sebuah penelitian itu efektif, ada batasan-batasan pisau atau alat yang digunakan atau tidak, Bapak? Agar tidak ngedabiah istilahnya gitu. Terima kasih. Ada. Terima kasih, Pak Khairullah. Betul. Jadi, kita agar penelitian kita fokus dan analisis kita lebih mendalam. Kita lebih biasanya, wah ini nih sukanya bapak-bapak sempit dan mendalam. Nah, biasanya suka yang sempit dan mendalam. Jadi fokus pada satu kajian, satu tema, itu namanya sempit. Pembatasan judul itu sudah ada. Contoh ini tadi seperti yang saya contohkan Bu Endang. Bu Endang itu misalkan konsep bumi. Ya, konsep bumi di dalam buku IPA kelas 9. Itu perbandingan antara terbitan misalkan terbitan Erlangga sama Yudhistira. Atau apa itu? Iya. Ya, Bu Endang pakai buku apa aja Bu Endang? Terbitan apa? Buku IPA-nya? Iya, Pak, pakainya Erlangga. Nah, iya. Selain Erlangga, Yudhistira pakai. Banyak Pak referensinya. Iya. Oh ya, yang paling banyak Erlangga ya. Jadi contoh itu Pak Ahmad, Pak Khairullah. Jadi misalkan konsep bumi di dalam buku IPA kelas 9 terbitan Erlangga. Dalam perspektif ulumul Quran, gitu kan? Nah, atau konsep pendidikannya. Nah, dalam perspektif pendidikan ilmu Al-Quran. Jadi bagaimana konsep bumi di dalam buku itu, seperti apa yang diajarkan, bagaimana pengajarannya seperti apa, kemudian dalam ulumul Quran atau ilmu Al-Quran itu seperti apa, kisahnya seperti apa. Nah itu, jadi satu bahasan itu akan lebih singkat, tetapi bahasannya akan lebih mendalam. Nanti jadi bisa memaparkan pendapat-pendapat ulama-ulama lain yang mengkaji sebelumnya itu. Pendapat sebelumnya terkait dengan satu objek itu aja. Saya kira itu akan lebih enak dan lebih cepat untuk kita analisis. Yes. Ada yang lain? Monggo. Kira-kira itu Mas Khairullah ya. Makasih Bapak nggih, terima kasih. Paham, Bang. Pak Sodik, ada yang lain Pak Sodik? Monggo Pak Hasan mau tanya. Mikrofonnya Pak. Pak Hasan, halo. Bukan mireng Pak. Pak Khudori itu Pak Khudori. Pak Khudori monggo. Ya, terima kasih. Pak Khudori. Terkait dengan metodologi tadi Islam, ya. Ya, sekiranya berapa harus kita memberikan literatur pustakawan yang untuk sebagai materi studi Islam itu. Supaya harus kita lalui berapa literatur gitu terkait dengan materi studi Islam itu. Oh, siap. Untuk tadi penugasan ke saya, materi untuk itu, ya dalam penulisan kita latihan menulis artikel, sudah latihan mulai menulis artikel, minimal paling tidak itu ada 10 artikel lah, minimal paling tidak ada 10 referensi. Oh gitu ya. Referensi, ya minimal referensi itu bisa dari jurnal maupun dari buku. Dan diupayakan itu nanti Bapak Ibu sudah terbiasa untuk membaca jurnal, mengutip jurnal-jurnal yang terkait dengan penulisan Bapak Ibu. Jadi jangan hanya terpaku pada satu buku, kemudian untuk dijelentrehke semuanya ternyata sumbernya cuma satu buku. Ada ingin misalkan itu ya. Biasanya kan gitu. Nah, betul Pak Udori. Iya. Contoh ini ada Dengan metodologi penelitian agama. Nanti hanya satu, kemudian jadikan lebih panjang dan sebagainya. Panjang literatur dan simple ini materi. Ya, saya insya Allah bisa mendeteksi itu. Oke. Iya. Saya biasa meng-review jurnal. Jadi Pak Udori itu ya. Iya, hadir Pak Untuk Udori. tugas nanti, ya, untuk penulisan tugas itu tadi minimal ya. Minimal 10 referensi. Dan itu bisa
baik itu artikel maupun dari buku. Jadi harus campur, ada artikelnya, ada bukunya. Artikel itu adalah tulisan-tulisan yang sudah dimuat di jurnal. Jurnal bisa browsing lah, nanti searching tentang apa yang itu, ya. Jadi artikel yang sudah dimuat dalam jurnal apa itu kan ada. Nah, Iya, terima kasih jadi, brosurnya itu. Oke, tuh, Pak Utori. Jadi harapan saya, Bapak Ibu tadi punya tulisan tentang 11 materi tentang metodologi studi Islam seperti itu. Nanti berkelompok lah, berkelompok tidak apa-apa. Dibagi tadi ada berapa peserta, nanti berbagi silahkan milih timnya sendiri untuk nulis bareng-bareng. Entah 3 orang, satu artikel atau berapa orang, nanti silakan dikoordinir oleh Pak Sotik ya. Gitu. Saya kira itu Pak Sotik. Monggo, yang lain kalau masih ada yang tanyakan. Cukup ya? Cukup. Halo, Pak Hasan itu mau tanya kok nggak ada suaranya itu, Jung. Benar Pak Hasan? Nggak jadi Pak Hasan? Nggak ada suaranya, Pak. Nggak ada suaranya, oke. Cukup ya, Pak. Oke. Jadi nanti. Halo. Oh siapa? Oh Pak Hasan. Monggo Pak Hasan. Begini Pak, jadi ketika seandainya saya ingin meneliti tentang metodologi Kiai Muslim Meranggen dalam ilmu Tarekoh. Mbah Muslim Meranggen. Ya. Terus. Misalnya apa itu metodologi pendidikan Kiai Muslim dalam Tarekoh Qadiriyah Naqsabandiyah. Kira-kira agar bisa lebih mengerucut, kira-kira apa yang bisa kami teliti, gitu Pak Samiti. Oke, terima kasih Pak Hasan. Pak Hasan alumni Futuhiyah apa? Iya, Aliyah Futuhiyah 1 dulu. Oh, maaf 1. Tahun berapa Pak Hasan? Tahun 90. Tahun 90-an. Saya maaf 2 Pak Hasan. Dalam? Saya maaf 2. Angkatan tahun berapa? Ya, angkatan itu dah. Angkatan itu juga. Saya angkatan dengan Gus Lafif. Gus Lafif. Ya, putranya Hakim. Oh, iya Hakim. Ya. Putranya Hakim. Kalau saya dulu mondoknya di ISK. Oh, ISK, Radhatul Talibin. Iya. Ya. Okay. Ya, itu angkatan dengan Gus juga saya. Oh, iya. Jadi misalkan gini, kembali pada itu. Metode pendidikan Islam dalam perspektif, misalkan tadi kan pendidikan Islam dalam perspektif tasawuf. Iya, tasawuf. Adalah tasawuf, ilmunya tasawuf. Tetapi kan prakteknya adalah itu TGN. Mbah Muslim itu salah satu termasuk mursyid TGN di Jawa yang memang menyebarkan muridnya sampai luar biasa. Ada 3 tokoh mursyid TGN, yaitu Mbah Muslim, kemudian nanti Mbah Hasbu dari Madura sampai Mbah Mustain Romli, Jawa Barat nanti sampai ke Suryalaya, Abah Anom, itu kan akhirnya menyebar sampai ke Indonesia itu kan diantaranya kan. Karena Mbah Muslim pernah berguru kepada Syekh Nawawi nanti Banten, kemudian gitu. Yeah. Tapi Mbah Muslim punya 2 sanad. Nah, oke. Dari Mbah Ibrahim Berbungan, satunya sama dari Banten. Nah, ya itu kan dalam perspektif itu. Nah, sehingga dalam perspektif ilmu pendidikannya adalah bagaimana pendidikan dalam Thariqah itu banyak metode pendidikannya. Pendidikan tarbiyahnya adalah misalkan ke istilahnya pendidikan akhlaknya. Pendidikan akhlaknya yang diajarkan, apalagi kemarin Mbah Yai Hanif itu sudah menerjemahkan, mentransfer Ali Aksara dari karya-karya Mbah Muslim itu sudah diindonesiakan semua itu. Termasuk kemarin buku yang terakhir diterbitkan, di launching sebelum Mbah Yai Hanif Seto itu kan terakhir itu bukunya itu. Nah, ini bisa diartikan bahwa konsep pendidikan akhlak Mbah Muslim melalui ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Oh ya, gitu. Iya kan, itu kayaknya sudah pas itu. Nah, jadi bagaimana pendidikan akhlaknya?
oh ternyata dari karya-karya Mbah Muslih itu misalkan dari kitab karya Mbah Muslih yang terkenal misalkan Futuhat Robbaniyah atau kitab Tuntunan Thariqah Qadiriyah Naqsabandi jilid 1 jilid 2. Nah, dari karya-karya beliau yang lainnya itu nanti Pak Hasan nanti bisa merujuk kepada itu. Jadi bagaimana Kiai Muslih itu menerapkan pendidikan akhlak kepada para murid-muridnya, kepada para salik di situ ketika membeli pelajaran. Nah, ini bisa kajiannya tidak hanya teks-teks atau buku-buku karya Mbah Yai Muslih, tetapi dilihat dari bagaimana diajarkan kepada santri-santrinya ketika membimbing tawajuhan. Nah, itu kan di situ. Perlu ada data wawancara. Nah, siapa yang diwawancara? Oh, murid-muridnya Mbah Muslih masih hidup, misalkan yang besar. Nah, sekarang kayaknya sudah jarang lah muridnya secara yang langsung ke Mbah Muslih kayaknya sudah yang banyak sudah meninggal ya. Itu. Tapi seperti Gus Hat masih hidup, Gus Hat itu juga masih hidup. Oh iya. Nah, mungkin itu bisa. Itu sebagai bahan tambahan. Jadi ada teksnya berbunyi seperti ini, kemudian nanti didukung dengan data tambahan wawancara. Data tambah wawancara penjelasan dari para muridnya itu tadi. Kira-kira itu Pak Hasan ya. Terima kasih Pak Samidi, semoga berkah. Amin, amin. Oke. Yang lainnya Pak? Terakhir Pak. Terakhir Pak Halim. Oke, monggo. Ini berarti di situ kan ada 11 materi ya Bapak ya. Ya. Kemudian materi ini yang nantinya akan mengerucut ke tesis. Iya. Berarti itu ada 11 materi itu berarti satu orang itu membuat satu sendiri ya Pak? Kalau satu tesis, orang buat satu ya? Iya, kalau tesis nanti menurutnya satu orang kan sendiri. Silahkan mau pilih alatnya yang mana yang mau digunakan. Tidak harus dari 11 itu kan, dari 11 itu artinya tinggal pilih. Jangan mau ambil dengan saya tuh di bidang ulumul Quran, bidang saya di ulumul hadis, bidang saya pendidikan agama ini adalah saya di bidang ini. Itu kan hanya alatnya. Loh Pak, ini kebanyakan pakai alatnya adalah pakai ulumul Quran. Silahkan, enggak apa-apa. Pak, saya ini dari hadis. Nah, saya ada hermeneutik. Saya pengen sosiologisnya Pak, saya antropologisnya. Silahkan pilih. Nah, kalau pembuatan tesis masing-masing individu seperti itu. Itu nanti tesis tugas dengan akhir loh ya. Kalau sudah tugas akhir. Tetapi yang tugas saya ini adalah dengan nanti 11 itu dibagi berdasarkan kelasnya, jumlahnya tadi berapa? 35 ya? Iya, 35 ya. Ya 35 mahasiswa. 35 mahasiswa itu untuk membuat 11 materi itu tadi. Berarti kalau 35 bagi 3 berapa? Ada 33 kan? Rata-rata 3 kan? Ada yang 4. Ya. Nanti yang 4 enggak apa-apa ada. Berarti seperti presentasi seperti biasa ya Pak? Iya, oke. Seperti mahasiswa biasanya ya Pak? Nanti silahkan kumpulkan itu. Yang penting tugasnya ada. Nanti suatu saat nanti bisa presentasi, nanti bisa paralel lah. Nanti gampang, nanti cari waktu bareng-bareng untuk sambil nggon warungan karo ngopi presentasi kan. Masuk Pak niku. Nanti baca presentasi. Enggak usah bikin sepaneng, yang penting kumpul bareng-bareng Pak. Ini materi kami, saya kelompok 1, kami 3 orang, kelompok 2, 4 orang. Itu aja, kumpul materi dah siap. Pak, nanti ketemu di sini, kita ngopi bareng. Nah, dah itu aja presentasi. Nah, gitu kan. Kami siapke makanan khasnya gerobokan opo sih ya. 7. Ya Pak. Oke Pak. Oke. Itu ya. Yang penting satu materi itu tadi dibuat oleh 3 sampai 4 orang kan. Kalau tadi kan berarti 3 kali 11 berarti 33. 3. Ya. Berarti ada 2 kelompok yang 4 orang. Ya. Oke. Silahkan nanti Pak Soga lagi setelah itu, kemudian nanti judulnya masing-masing. Sekali lagi untuk referensinya minimal 10. Minimal 10. Ya. Nah, untuk nanti presentasi silahkan untuk itu. Nah, ini sebagai penilaian saya. Jadi nilai saya terakhir ini dari materi jaringan itu aja. Oke, Bapak. Makasih.
Nah, nanti gampang lah penilaian seperti itu. Yang penting jenengan menguasai materi itu, terus nanti untuk presentasi dan nanti untuk bahan tesis suatu saat jenengan mau menulis tesis, gampang. Insya Allah saya bantu di kantor saya. Pak, kelas gerobokan mau sowan ke kantor, silahkan ke kantor saya. Mau lihat nyari inspirasi bareng-bareng. Nah, gitu. Saya kira itu Pak Sotik ya. Oke Pak, cukup. Teman-teman yang lainnya banyak, Pak. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Saya kira ini materi saya dan silakan nanti Bapak Ibu jika ada kesulitan atau apa nanti silakan komunikasi dengan saya. Ini nomor WA saya sudah kasihkan ke Pak Sotik. Nanti tentang suku dan lain sebagainya nanti silakan dikondisikan. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf teman-teman, ini jangan ditutup dulu ya. Halo. Iya Pak. Ya, halo. Ini Pak. Siap. Nah ini begini. Topik ya. Ini, monggo Pak, derakan monggo, matur suwun. Ini tadi kan ada 11 materi. Halo. Langsung ini kelompok lebih praktis dan enaknya ini kelompoknya sama dengan kelompoknya bin. Nah, terus yang tarik ini ada sukses GC terus satu kelompok yang emlok syukur Allah. Halo, makanya masih jelas dengan Ya jelas Pak suaranya. Yang lain dimut dulu, yang lain biar masih pengarahan. Yang lain dimut dulu, monggo yang lain. Halo, si Pateni sih. Begini, tak ulangi. Pak Saifuddin ada 11 kelompok. Pak Samiti Hamid 11, berarti itu nanti sama. Oke. Terus yang Busari ini ada 10 materi. Berarti nanti kebanyakan sama, ada satu nanti yang ikut ke kelompok-kelompok lain biar jadi 10 kelompok ngoten. Paham nggih? Paham. Oh ya, nanti siap. Yang kelompoknya yang Busari nanti ya secepatnya saya share. Nanti misalnya satu kelompok ini begini Pak kurang berkenan nanti bisa WA lah nggih. Bisa dibicarakan, yang penting kabeh iso nggarap tugas, kabeh lulus bareng-bareng ya. Amin. Bareng. Amin, Mas. Kata nggih. Mau tanya. Yang kaitan ada 11 materinya. Berarti ini seperti makul yang mana, Pak? Yang kemarin itu kelompok yang Pak Saifuddin. Studi Quran. Pak Saifuddin. Quran. Oh, Pak. Karena Saifuddin ya Al-Quran ya. Karena begini Bapak Ibu guru.